Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Guni Mutiara Sari, mahasiswa dengan Prodi Sistem Informasi. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan hasil pengerjaan tugas praktik 3 mata kuliah pemrograman berbasis web, yaitu merancang antarmuka pemesanan bahan ajar Cita UT. Untuk memberikan user experience yang optimal, saya mengembangkan sistem ini menggunakan arsitektur modern berbasis Vue 3, Vite, dan Tailwind CSS. Mari kita lihat hasil jadinya terlebih dahulu. Di halaman stok, kita bisa melihat daftar keseluruhan bahan ajar. Data ini dilengkapi indikator status warna agar staf mudah membedakan mana stok yang aman, menipis, atau kosong. Selain itu, mari perhatikan lebih detail pada kolom status ini. Jika saya arahkan kursor ke salah satu batch-nya, maka akan muncul tooltip hitam bertuliskan catatan tiras. Ini adalah fitur catatan yang merender elemen HTML menjadi teks yang diformat dengan baik. Aplikasi ini juga didukung oleh fitur filter yang dinamis. Mari kita lihat. Saat saya memilih daerah Jakarta, drop-down kategori di sebelahnya otomatis menyesuaikan opsinya. Kita juga bisa mengurutkan data ini secara real-time berdasarkan abjad, stok, maupun harga. Yang tidak kalah penting, ada checkbox khusus untuk memantau stok gudang. Saat saya centang, tabel akan langsung merespon dan hanya memunculkan buku yang stoknya menipis atau habis. Semua filter ini bisa kita bersihkan dalam sekejap menggunakan tombol reset filter. Selanjutnya, mari kita coba fitur manajemen datanya. Saya akan mendemonstrasikan cara menambahkan data stok baru. Setelah mengisi form ini, kita tidak perlu repot mencari tombol simpan. Cukup tekan tombol enter di keyboard dan data akan langsung tersimpan. Hal yang sama juga berlaku untuk proses pengeditan. Selain itu, mari kita coba klik icon hapus pada bahan ajar yang baru ditambahkan. Seperti yang terlihat, sistem tidak langsung menghapus data tersebut, melainkan menampilkan pop-up validasi terlebih dahulu. Fitur ini sangat penting untuk mencegah hilangnya data akibat ketidaksengajaan klik. Beralih ke halaman pemesanan untuk membuat delivery order baru. Seperti yang terlihat, nomor DO sudah tergenerate secara otomatis. Selanjutnya, saya akan mengisi data pengiriman mahasiswa pada form ini. Hal yang menarik adalah ketika kita memilih paket bahan ajar, sistem akan langsung menampilkan rincian buku di dalamnya sekaligus mengkalkulasikan total biaya transaksi secara otomatis. Sebagai pengaman, jika user memilih paket yang salah satu bukunya sedang habis, sistem akan langsung menangguhkan transaksi dan memunculkan notifikasi peringatan. Terakhir, untuk tracking pengiriman, saya mengintegrasikan visualisasi peta menggunakan Leaflet.js. Jika kita mencari nomor DO atau NIM, dan jika ingin membatalkan pencarian, cukup tekan tombol Escape di keyboard untuk membersihkan kolom. Kita juga bisa menambahkan log proses pengiriman baru di bawah peta. Sekarang mari kita bedah kodenya sesuai dengan kriteria tugas. Kriteria penilaian yang pertama adalah pengorganisasian kode komponen. Saya memisahkan logika ke dalam single file components di folder components, seperti tab stock.view, tab pemesanan, dan app modal. Sebagai root, app view memanggil komponen-komponen ini. Dan untuk perpindahan halamannya, saya menggunakan direktif vshow.
sebagai state step. Beralih ke kriteria penilaian yang kedua terkait list rendering dan formatting data text. Untuk merender tabel, saya menerapkan direktif v-for untuk melakukan perulangan pada array stock. Datanya kemudian menggunakan sintaks mustache. Karena Vue 3 sudah mendeprekasi fitur filter yang ada di modul, saya memodernisikannya menggunakan metode lokal format rupiah untuk memformat harga. Selain itu, saya juga menggunakan v-html untuk merender field HTML pada catatan buku. Lanjut ke kriteria penilaian yang ketiga, yaitu fungsi conditional. Pada file komponen custom batch, saya menggunakan logika if untuk menentukan tipe status dari stok buku, lalu menggunakan logika switch case untuk memberikan kelas warna yang sesuai. Selain itu, di sisi template untuk elemen custom batch pada file tab stock, saya telah menerapkan direktif v-if, v-else-if, dan v-else secara efektif untuk merender icon batch yang berbeda berdasarkan masing-masing status. Selanjutnya adalah pemenuhan kriteria penilaian keempat, yaitu penerapan penggunaan properti, khususnya computed property. Di file tab pemesanan .vue, saya memanfaatkan computed property bernama generated DO number untuk merender nomor DO secara otomatis. Logika di dalamnya akan mengambil string DO, merangkainya dengan tahun berjalan saat ini, dan mencari angka sequence terbesar dari array data tracking yang sudah ada, lalu menambahkannya dengan 1. Sehingga tidak perlu lagi mengetikkan nomor DO secara manual. Selain itu, saya juga menerapkan pada file tab stock dengan nama processed stock. Seluruh fungsi filter interaktif dan stock sorting memanfaatkan computed property ini agar aplikasi berjalan sangat efisien dan tidak perlu merender ulang perhitungan kompleks secara berulang-ulang ketika tidak ada perubahan data. Beranjak ke kriteria penilaian kelima, yaitu implementasi watcher untuk memantau perubahan data. Di sini saya menggunakan the watcher dari tempat yang berbeda. Pertama, di file tab stock, saya menempatkan watcher untuk memantau variabel filter UPBJJ. Ketika user mengubah area UPBJJ, watcher ini akan mengecek apakah kategori yang sedang dipilih masih tersedia di UPBJJ tersebut. Jika tidak, ia akan otomatis mereset drop-down kategorinya. Kedua, di file tab pemesanan, saya menempatkan watcher untuk memantau variabel selected packet code. Saat user memilih sebuah paket bahan ajar, watcher akan langsung mengecek ketersediaan array stok bukunya secara real time. Jika terdeteksi ada buku yang persediaannya kosong, watcher akan langsung mencetak log peringatan di konsol browser. Selanjutnya adalah pemenuhan kriteria penilaian ke-6, yaitu mengenai implementasi formulir input, validasi sederhana, serta penggunaan event handler menggunakan mouse dan keyboard. Di file tab pemesanan ini, saya menggunakan direktif v-model pada setiap elemen form untuk merealisasikan two-way data binding secara real-time antara input user dan state aplikasi. Untuk event handler mouse, saya menawarkan fungsi simpan pada tombol menggunakan aksi @click. Agar interaksi aplikasi lebih mulus, saya juga memanfaatkan event modifier keyboard. Pada file tab tracking.vue, saya menggunakan key-up enter pada form penambahan progress sehingga data bisa langsung disimpan. Kemudian, pada input pencariannya, saya menambahkan
K-up Escape yang berfungsi untuk menghapus teks ketika pencarian hanya dengan menekan tombol escape. Penggunaan view tree dan pemecahan view komponen ini menjadikan aplikasi kita sangat modular dan mudah dikembangkan lebih lanjut. UI dan fungsionalitasnya juga berjalan lebih reaktif sesuai dengan spesifikasi tugas. Demikian penjelasan codingan tugas praktik 3 saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.